Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mau share firman Tuhan. Dan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7, di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Maka saya memberikan judul renungan kita pada kesempatan ini adalah berakar dalam dan dibangun dan bertumbuh semakin teguh. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam konteks pertumbuhan rohani, kita menuju kedewasaan yang serupa Kristus. Paulus menunjukkan proses di dalam nasihat kepada jemaat di Kolose. Paulus berkata bahwa jemaat di Kolose telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, agar selanjutnya dapat bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara-saudara, sama halnya dengan kita. Kita yang sudah terima Tuhan, kita sudah di dalam Kristus, kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, mereka perlu hidup tetap. Nah, jemaat Kolose perlu hidup tetap, sama dengan kita, tetap di dalam Kristus. Kata hidup tetap di dalam bahasa Yunani adalah peripateo, yang berarti berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Ini berarti bahwa setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia perlu berjalan bersama Yesus dalam suatu proses perjalanan rohani, ya, yang berputar-putar atau berulang-ulang. Dengan kata lain, Kristus akan menuntun kita mengikuti sebuah perjalanan rohani yang bersifat pengulangan sehingga kita menjadi semakin berakar di dalam Dia. Nah, saudara-saudara, berakar di dalam firman. Apakah fungsi akar rohani di dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai pondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat pengisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Dari ayat ini, saudara-saudara, jelas bahwa tetap di dalam Kristus mempunyai pengertian. Tetap dalam firman, ya. Jadi tidak tergoyahkan, tetap di dalam firman. Karena memang Yesus Kristus ialah firman Allah yang hidup itu. Makanya selalu saya katakan kepada saudara sebagai anak Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan, dalam pergumulan, dalam pekerjaan. Yang dimaksud dengan hidup tetap di sini ialah meneliti dan mempraktekkannya berulang-ulang firman itu. Seperti yang Yakobus katakan tentang orang yang menjadi pelaku firman itu pula. Jika kita seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus pasal 1 ayat 23-25. Jadi saudara-saudara, maka perjalanan rohani kita bukanlah bersifat tangga liar yang setiap saat perlu sekedar naik ke tingkat yang lebih tinggi atau jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Perjalanan rohani kita bersifat tangga spiritual, yaitu perjalanan rohani yang berputar dan berulang, tetapi semakin lama semakin tinggi mendekat ke kesempurnaan. Semakin kita berakar di dalam Kristus dan firman, semakin kuat dan tinggi pula tangga perjalanan rohani kita itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dibangun di atas Kristus. Nah, setelah kita berakar di dalam Kristus, selanjutnya kita harus dibangun di atas Kristus. Ya. Setiap aspek kehidupan kita, rohani, jiwa, jasmani, pernikahan, keluarga, keuangan, usaha, dan sebagainya, perlu dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Ya. Jadi Kristus adalah sentral. Ya. Sentral, bukan egosentris. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Kristus dan otomatis menghasilkan buah-buah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah. Asal dan hasil pula kehidupan yang berpusat pada Kristus dan kerajaan Allah seperti ini menjadi kehidupan yang kuat, kokoh. Ada masalah tetapi dia kokoh, tetap tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Ya saudara-saudara, Ibrani pasal 12 ayat 26-27. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mari kita mau bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Jika kita terus mengikuti tangga spiral perjalanan rohani yang tepat ini, maka akar rohani kita semakin dalam. Kerohanian kita terbangun semakin tinggi dan berbuah, serta pertumbuhan iman kita menjadi semakin teguh. Mengapa demikian? Perjalanan mengalami atau berakar di dalam firman dan dibangun di atas Kristus akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan. Ini artinya kita menjadi semakin matang atau semakin dewasa di dalam Kristus. Perhatikan bahwa kita akan bertambah dewasa dalam iman yang diajarkan kepada kita. Kita tahu bahwa iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Artinya, kita perlu senantiasa setia belajar dari pengajaran firman dan giat mempraktikkan firman yang diajarkan kepada kita itu. Inilah yang akan mendewasakan kita di dalam iman. Dan inilah sebabnya kita harus semakin tekun meneliti hukum sempurna yang memerdekakan kita. Marilah kita tetap setia dalam proses ini, berakar di dalam Dia,
yang sedalam-dalam, dibangun di atas, dan bertumbuh semakin teguh oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam seluruh proses ini. Pada akhirnya, kelak kita akan menjadi dewasa, rohani, di dalam keserupaan dengan Kristus. Dan saya berdoa, kita akan menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Dan kita tetap eksis untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.